Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aulian Nursyabani Rahmatillah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD kelas B. Di sini saya akan menyampaikan tentang isu terorisme serta upaya pencegahan tindak terorisme dan radikalisme di kalangan generasi muda. Sebelumnya, apa itu radikalisme? Nah, radikalisme ini merupakan masalah yang banyak dihadapi beberapa negara di dunia ini, terutama dalam konteks politik. Dalam konteks politik ini sering dikaitkan dengan pandangan ekstrim dan keinginan untuk perubahan sosial dengan cepat. Secara etimologi, radikalisme ini berasal dari istilah radikal. Kata radikal sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu radix atau radisi yang berarti akar. Istilah radikal ini mengacu pada hal-hal yang mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok sosial, serta esensial atas bermacam gejala. Radikalisme adalah paham atau aliran yang terkait dengan perubahan besar dan ekstrim. Gerakan ini sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa. Saat ini radikalisme merupakan konsep yang banyak ditentang dan diperangi karena banyak terkait dengan kekerasan. Haidar Alwi, seorang pegiat anti-radikalisme, menyebutkan bahwa ada 3 macam radikalisme di Indonesia adalah: yang pertama, radikal secara keyakinan, yang tugasnya mengkafirkan semua kelompok, semua dituduh kafir dan masuk ke neraka kecuali kelompoknya. Yang kedua, yaitu radikal secara tindakan. Contohnya, Jamaah Ansharud Daulah atau JAD adalah kelompok yang menghalalkan segala cara termasuk pembunuhan atas nama agama. Yang ketiga adalah radikal dalam bentuk politik, yaitu kelompok yang ingin mengganti ideologi negara yang sah Pancasila dengan ideologi khilafah. Selanjutnya yang akan dibahas adalah terorisme. Apa itu terorisme? Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang menimbulkan korban bersifat massal, menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan gangguan keamanan. Contoh terorisme di Indonesia yang terjadi pada tahun 2018, tepatnya di Mapolrestabes Surabaya, yang mendapatkan teror bom yang dilakukan oleh satu keluarga menggunakan sepeda motor, dan ada beberapa kasus bom bunuh diri yang serupa yang terjadi di 5 tahun terakhir ini. Nah, setelah dijelaskan definisi radikalisme dan terorisme beserta contohnya, maka ada beberapa cara upaya pencegahan tindak terorisme dan radikalisme di kalangan generasi muda saat ini, yaitu dengan cara memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan fondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinan kepada Tuhan. Kedua ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan benar sehingga dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri. Selanjutnya dilakukan dengan cara menjaga kesatuan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan ini sangat perlu dilakukan untuk pencegahan masalah radikalisme dan terorisme. Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia saat ini yaitu memahami dan menjalankan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Sebagaimana semboyan yang tertera di sana ialah Bhinneka Tunggal Ika. Upaya selanjutnya adalah kita bisa menanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. Perkaya wawasan keagamaan yang moderat, terbuka, dan toleran, serta bisa dilakukan dengan cara membangun jejaring dengan komunitas damai baik offline maupun online untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi kesimpulannya, jika mereka adalah sebagian WNI yang patuh dan taat terhadap Pancasila dan perundang-undangan yang berlaku, lebih baik kita ajak mereka kembali kepada porosnya yaitu Pancasila. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai isu-isu terorisme dan radikalisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga ini bisa menambah pelajaran serta wawasan baru bagi saya dan juga untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.